Guys, lihat ini deh. Kamu lagi apa sih, Ran? Fokus banget kayaknya dari tadi. Ya tuh fokus banget nih kayaknya dari tadi. Maaf guys, aku lagi lihat video ini nih. Keren ya, bisa terangkat ke atas seperti itu. Kira-kira itu di mana ya? Di Indonesia ada juga nggak sih jembatan seperti itu? Oh, jembatan ini itu Tower Bridge kan, yang berada di London, Inggris. Di Indonesia juga ada dong. Tuh jembatan Ampera yang berada di Palembang. Wah, keren ya, di Indonesia juga ada jembatan ini. Ngomong-ngomong, kok bisa sih jembatannya terangkat ke atas seperti itu? Aku pengen tahu deh. Aku pernah searching tentang kedua jembatan ini. Menurut yang aku baca sih, katanya kedua jembatan ini menggunakan mekanisme hukum Pascal dalam pengangkatannya. Hukum Pascal bukan itu materi yang akan kita pelajari minggu depan? Loh, iya ya. Betul sekali. Bagaimana kalau kita berempat membuat jembatan sederhana? Ya, hitung-hitung supaya kita lebih paham dalam mekanisme hukum Pascal sih. Boleh juga tuh, aku juga pengen tahu banget nih. Gaskan! Nah, jadi kalian sudah tahu kan kami mau ngapain? Perkenalkan, nama saya Nadia Putrutami. Kali ini kami akan membuat jembatan hidrolik sederhana menggunakan prinsip hukum Pascal. Kalian sudah tahu belum bunyi dari hukum Pascal? Apa? Tidak tahu? Kalau kalian belum tahu, dengerin Raisa jelasin ya guys. Hukum Pascal sendiri menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan sama besar. Kalian tahu Tower Bridge yang berada di London itu kan? Atau jembatan Ampera yang berada di Palembang? Nah, kedua jembatan ini menggunakan prinsip hukum Pascal. Agar kalian lebih tahu, di sini kami akan membuat jembatan hidrolik sederhana. Disimak baik-baik ya guys videonya. Perkenalkan, saya Muhaimin Albiran dan saya Yose Dilham. Kami berdua akan membuat jembatan hidrolik sederhana menggunakan prinsip hukum Pascal. Yuk kita buat, let's go! Sebelum itu, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama triplek, yang kedua selang, yang ketiga suntikan tanpa jarum, yang keempat lem, yang kelima jarum, yang keenam stik es krim, dan yang terakhir cat. Langkah-langkah pembuatannya adalah: pertama, membuat kerangka jembatan. Siapkan triplek dengan berbagai macam ukuran, yaitu 20 x 10 cm dan 10 x 10 cm sebagai dasar jembatan. Kemudian, siapkan juga 4 triplek dengan ukuran 12 x 12 sebagai penyangga jembatan. Rakilah semua triplek yang sudah disiapkan sampai menjadi kerangka jembatan seperti pada video. Yang kedua, membuat sistem hidrolik. Siapkan selang dengan ukuran yang sama panjang, kemudian pasang selang tersebut ke dalam suntikan. Pastikan selang dan suntikan terhubung dengan benar. Yang ketiga, menghubungkan sistem hidrolik dengan kerangka jembatan. Pasanglah suntikan tadi ke kerangka jembatan, gunakan jarum dan lem agar lebih kuat. Pastikan kembali suntikan terhubung dengan benar. Jika sudah, tekanlah plunger suntikan A untuk menguji jembatan apakah berfungsi atau tidak. Yang keempat, menghias jembatan hidrolik. Gunakanlah stik es krim untuk menghias pinggiran jembatan. Kemudian, catlah jembatan hidrolik supaya semakin menarik.
Yang kelima, menguji jembatan hidrolik. Isi suntikan dengan air, lalu tekan plunger suntikan A untuk mengangkat jembatan. Pastikan jembatan hidrolik berfungsi dengan benar. Ketika suntikan A ditekan, maka akan menghasilkan tekanan yang akan diterima oleh suntikan B. Cairan yang berada pada suntikan A akan mengalir ke suntikan B yang membuat plunger suntikan B terdorong ke atas dengan besar gaya yang sama. Itulah sebabnya jembatan dapat terangkat ke atas. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan arah yang sama besar. Tower bridge dioperasikan dengan sistem hidrolik dan listrik, memungkinkan kedua bagian tengah jembatan untuk diangkat dan diturunkan. Sistem ini menggunakan pompa hidrolik yang dihidupkan oleh mesin uap atau motor listrik untuk memindahkan air ke dalam akumulator, yang berfungsi sebagai penyimpan energi. Saat jembatan harus dibuka, tekanan air dalam akumulator mendorong bagian tengah jembatan ke atas yang memungkinkan kapal untuk melewatinya. Jadi dapat disimpulkan, dalam pembuatan cara kerja dari jembatan hidrolik sederhana ini membuktikan bahwa hukum Pascal berlaku dalam sistem hidrolik, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan sama besar. Contoh dalam kehidupan nyata yaitu pada jembatan Ampera yang berada di Palembang dan Tower Bridge yang berada di London. Prinsip hukum Pascal digunakan untuk mengangkat dan menurunkan bagian dari jembatan agar dapat memberi akses pada kapal atau kendaraan besar yang ingin melewati jalur di bawahnya. Saat pompa hidrolik menekan ke dalam silinder, tekanan yang dihasilkan akan mendorong piston, kemudian menggerakkan struktur jembatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah cara pembuatan jembatan hidrolik sederhana menggunakan prinsip hukum Pascal. Bagaimana? Lebih mudah dimengerti kan? Sebelum kami tutup, ada satu pantun nih buat kalian. Ubur-ubur ikan lele. Cakep! Semoga video ini bermanfaat, Le. Jangan lupa like, komen, Share dan subscribe channel pura-pura tahu bisikan. Sampai jumpa.